Selamat siang, Bruder Bapak Ibu. Waktu telah menunjukkan hampir pukul 13, pukul 1. Baik, kita mulai Zoom Meet sesi kedua pada siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa menggunakan background BIMTEK karena secara teknis tidak mendukung. Yang kami hormati Bruder Dr. Petrus Suparyanto, tim spiritualitas Kongregasi FIC Provindo. Yang terhormat Bruder Martinus Handoko FIC selaku Ketua Yayasan Pangudi Luhur. Yang kami hormati para Bruder Ketua Perwakilan YPL. Yang kami hormati para Bruder Pengurus Perwakilan YPL. Dan yang kami hormati tim pengembang YPL. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, berkah dalam, salam sehat untuk kita semua. Kami mengucapkan selamat datang kembali di kampus virtual POP YPL dalam acara BIMTEK Pengurus YPL sesi kedua. Mengawali sesi kedua, kita akan mendapatkan insight baru dari narasumber kita, Bruder Dr. Petrus Suparyanto FIC, selaku tim spiritualitas Kongregasi FIC Provindo. Selanjutnya kami persilahkan untuk Bruder Petrus sebagai narasumber sesi kedua ini. Kepada yang terhormat Bruder Petrus, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang para Bruder. Selamat siang. Berikut akan saya coba untuk menawarkan cara melihat, cara memandang sumber-sumber yang bisa untuk mengidentifikasi apa yang disebut dengan karisma dan spiritualitas dari Bruder Guru. Untuk menyamakan faham, saya akan mulai dengan istilah atau konsep yang disebut dengan karisma. Istilah karisma di dalam kitab suci itu diperkenalkan pertama kali atau mula oleh Santo Paulus, misalnya dalam Roma. Dipahami sebagai suatu pemberian yang tulus atau berkat untuk ragam fungsi dan pelayanan. Dalam hal ini, karunia misalnya karunia untuk melayani sebagai pelayan, atau mereka yang punya karunia mengajar, itu sebagai pengajar. Istilah karisma tidak pernah menunjuk pada suatu hadiah dari seorang kepada orang yang lain, melainkan lebih berkaitan dengan manusia dengan tokoh ilahi, entah itu dari Tuhan, kita sebut sebagai orang yang beragama. Dalam arti yang lain juga dimengerti bahwa karisma itu hadiah cuma-cuma dan penuh kasih oleh Roh Kudus yang membuahkan kualitas definitif, kualitas yang tetap untuk membangun komunitas orang-orang beriman. Dan ini bisa kita lihat, bisa kita amati dalam praktek gereja dan juga hidup bakti atau tarekat-tarekat. Yang lain misalnya dalam tokoh Thomas Aquinas menyebutkan bahwa karisma yang diberikan cuma-cuma itu tidak mengurangi atau juga tidak menambah kesempurnaan dari kekudusan pribadi yang diberi. Maka dalam pandangan dia, karisma ini semacam atau dalam rupa instrumen murni yang memberikan pengaruh baik bagi orang lain. Dan ini merupakan intervensi khusus Allah terhadap fakultas termasuk akal budi kita dan juga cara kerja seseorang.
cara pandang yang lain atau konsep yang lain yang ditawarkan oleh Vatikan kedua, karisma itu suatu hadiah dari Allah bagi seseorang yang kepadanya Allah memanggil untuk pelayanan, suatu tugas pengutusan di dalam gereja. Misalnya dalam hal ini, umat Allah berpartisipasi di dalam tugas kenabian Kristus sebagai nabi. Dan mereka dibangun dan ditopang oleh Roh Kudus, dibimbing oleh ajaran gereja atau magisterium. Misalnya dalam Lumen Gentium, di sana menghadirkan hidup religius atau dipandang bahwa hidup religius itu suatu karisma tertentu. Berkaitan dengan karisma, kita masuk ke dalam apa yang disebut dengan karisma pendiri, pendiri tarekat, pendiri kongregasi. Karisma pendiri inilah yang menjadi asal-usul hidup religius, karena kalau tanpa dia hidup tarekat, suatu kongregasi tidak akan muncul. Dan di sana sejak awal mula dalam gereja terdapat pria dan wanita yang dengan mengamalkan, dengan menghayati nasihat-nasihat Injili bermaksud mengikuti Kristus secara lebih total atau hidup mandiri, entah mendirikan komunitas religius. Secara konkret itu bisa dibaca lebih lanjut di dalam Perfecti Caritatis artikel 1. Lebih lanjut, misalnya dalam berkaitan dengan karisma pendiri ini, Paus ke-6 dalam ensikliknya Evangelica Testificatio, di sana disebutkan bahwa ada unsur-unsur konstitutif, unsur-unsur yang membentuk secara formal apa yang disebut karisma. Yang pertama itu adalah spirit atau semangat pendiri itu sendiri, kemudian cita-cita evangelisasi, dan juga contoh kesucian hidup. Di samping karisma pribadi atau karisma personal, kita mengenal apa yang disebut dalam tradisi hidup religius itu karisma kolektif. Misalnya dari Ghirlanda mengatakan bahwa di dalam Vatikan kedua tidak digunakan atau tidak ditemukan istilah karisma kolektif, melainkan apa yang disebut dengan spirit awal tarekat. Di dalam spirit awal tarekat itu juga disebutkan di sana ada fungsi dan karakter yang khas, kemudian tujuan dan semangat pendiri. Di samping itu juga ada tradisi yang sehat dan warisan tarekat yang lain yang bisa berupa banyak hal, antara lain tulisan-tulisan rohani, kemudian benda-benda rohani, dan hal-hal yang berkaitan dengan hidup para pendiri. Misalnya kalau dalam tradisi kita yang kita kenal, dulu kita mengenal dengan apa yang dengan medali wasiat, tetapi tidak sampai sekarang tidak begitu kita kenal. Kemudian juga ada tradisi yang disebut dengan sesah sebagai silih yang dilakukan khususnya pada hari Jumat jam 3 sampai jam 4 sore. Ini termasuk tradisi yang sehat, yang karena tradisi sifatnya dari waktu ke waktu itu bisa berubah. Sekarang tidak mengenal, tapi pada zamannya itu para buder masih mengingatnya. Karisma pendiri ketika dikenali atau disahkan oleh otoritas gereja secara kanonik, katakanlah dilembagakan, dan memberikan bentuk hidup yang tetap, itulah saat itu disebut dengan karisma kolektif, karisma yang disahkan oleh lembaga gereja atau otoritas gereja. Bagaimana hubungannya karisma dengan spiritualitas? Jika karisma dipahami sebagai instrumen murni yang berpengaruh baik,
maka spiritualitas bisa dimengerti sebagai perwujudannya dalam cara hidup seseorang di bawah kuasa sang pemberi instrumen itu, dalam hal ini Roh Kudus sendiri. Kita lihat misalnya, tema yang kita dalami saat ini adalah bruder guru. Dan bruder kita jelas bahwa kita adalah bruder FIC. Kita mengenal bruder Bernardus, itu bruder guru yang pertama. Bahwa proses menjadi guru dikatakan di sana dalam sejarah kita baca, itu katakanlah terjadi mukjizat karena dengan kualitas keguruannya yang terbatas, tanpa ada waktu, dan harus memperoleh ijazah untuk bisa mengajar, akhirnya toh proses menjadi pemulihan ijazah itu bisa dicapai dengan, kalau dipikir secara manusiawi, tidak logis. Dan di samping ini adalah pusara dari bruder guru kita yang kita ikuti, bruder Bernardus. Dan di sana ada relief Santo Santa, Santo Vincentus de Paul, dan di sana adalah sedang menasihati anak yang membawa, kayaknya itu seorang murid, karena di situ ada dia membawa tas dan buku. Nah, ini kan cara bruder Bernardus yang hidup dan ditangkap oleh masyarakat yang dekat dengan dia, masyarakat Maastricht, yang menyaksikan bahwa bruder Bernardus itu punya cara hidup yang tertentu dan bisa dibaca dari relief, tapi juga didukung oleh puisi yang dibuat oleh masyarakat Maastricht, tentu tidak semua yang mewakili itu, yang dimuat di dalam harian Lanus, di mana dia cara hidupnya mengikuti santo yang ada di dalam relief ini. Bagi ini terjadi proses transformasi, proses pewarisan nilai-nilai yang dihayati oleh bruder Bernardus ke dalam dirinya. Ini contoh yang lain bahwa bruder Bernardus dan bruder-bruder selanjutnya itu dikenal dengan bruder guru. Salah satu foto yang saya ambil dari komunitas di Den Haag, di Westende, kita bisa membayangkan betapa banyak bruder yang menjadi guru pada waktu itu. Di situ ditulis bahwa sejak tahun 1861 sampai 2010, itu tidak kurang dari bruder yang berkarya di tempat ini, di Westende. Dan ini bruder-bruder guru. Maka proses nilai-nilai sebagai bruder itu dari waktu ke waktu itu terjadi. Dan ini foto yang diambil dari tahun 1953. Ini contoh yang lain, bruder guru yang barisan depan itu jelas, itu dengan pakai jubah hitam, itu bruder-bruder guru, dan yang di belakang itu calon-calon guru yang mengambil salah satu sudut di Tongersweg, di mana para bruder yang ingin menjadi guru dulu juga dididik di tempat ini, di sekolah pendidikan guru yang terdapat di Maastricht, dekat makam para bruder kita. Dan saya dengar juga tidak hanya para bruder, tapi termasuk Romo Yesuit katanya, kalau mau menjadi guru itu yang menguji adalah bruder-bruder FIC. Benar atau tidak saya belum menemukan dokumennya atau bukti-bukti tertulis, tetapi ada yang berpendapat begitu. Lalu lebih lanjut, setelah kita melihat istilah karisma, kemudian spiritualitas, lalu juga dari cara hidup, kesaksian hidup dari para bruder Bernardus dan juga bruder-bruder yang lain yang menjadi bruder guru,
Yang penting bagi kita adalah bagaimana melacak karisma dan spiritualitas guru itu. Dari tayangan beberapa gambar, saya maksudkan di situ adalah sumbernya bisa dari kesaksian hidup guru. Misalnya, saya pernah berjumpa dengan Bruder Landoal, tapi waktu itu saya tidak mengerti bahwa dia seorang guru. Yang saya tahu dia mengobati anak-anak yang kakinya gatal, karena waktu semasa SD itu kan belum zamannya pakai sepatu, termasuk saya. Pakai sepatu baru ketika komuni pertama setelah kelas 3 SD, sebelumnya kan nggak pakai. Dan dia dengan setia untuk pada saat istirahat itu mengobati anak-anak yang datang ke dia. Tapi ternyata dia adalah guru yang paling baik katanya. Bahkan ada istilah mengajar kerbau pun dia bisa menjadi pandai. Ini bentuk kesaksian yang hidup bagaimana seorang guru itu punya kualitas-kualitas tertentu di bidang keguruannya. Yang lain, karisma dan spiritualitas pendiri itu bisa yang akhirnya juga setelah dilembagakan menjadi karisma dan spiritualitas tarekat, itu bisa dilacak, bisa dibaca, bisa didalami dan ditemukan di dalam hidup para pendiri itu sendiri, yang kita bisa baca dari sejarah, dari autobiografinya atau buku-buku yang menulis tentang dia. Karena dari dialah kita mewariskan akhirnya juga nilai-nilai yang kita kenal dari mereka, dari para pendiri itu. Kita menjadi pengikut-pengikut secara konkret dari para pendiri. Yang kedua itu peraturan hidup, karena di sana seperti tujuan karya sekolah itu justru ditemukan di dalam peraturan hidup atau regula yang awal. Kalau bagi para Buddha yang sudah membaca seri ketiga dari pustaka sejarah yang The Regel de Broeder van Maastricht, ya, ini bukunya. Dari sana kan bisa dilihat bahwa misalnya konstitusi tahun 1936 yang rupanya pengembangan dari artikel 8 dari regula tahun 1946 yang sudah disetujui oleh Paus secara sementara, itu di sana karya utama para Buddha itu kan soal pendidikan dan pembinaan kaum muda. Tetapi karya utama belas kasih itu masih diikuti oleh penjelasan yang lain dalam karya-karya belas kasih yang lain, termasuk merawat orang sakit. Akan kita lihat selanjutnya. Yang lain adalah warisan rohani, seperti sejarah tarekat, buku-buku rohani, dan catatan harian atau surat menyurat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam sejarah Buddha guru ini. Maka secara diagram, kalau mau menemukan sumber karisma atau spiritualitas Buddha guru, ya kita berangkat dari Buddha guru yang pertama, dalam hal ini Buddha Bernardus. Kemudian dokumen yang lain, peraturan hidup, kemudian ada warisan rohani tertulis yang ragam, yang itu bisa kita cari, bisa kita temukan karena semuanya terdokumentasikan di arsip kita, kongregasi. Ini salah satu contoh pewarisan keutamaan Buddha guru yang dari Belanda ke pribumi. Melalui praktek hidup, melalui perjumpaan antara Buddha Belanda kepada orang-orang yang pada waktu itu menjadi murid atau menjadi guru. Ini proses pewarisan yang sangat natural, sangat alami, terjadi dari hidup sehari-hari. Kemudian ini salah satu contoh peraturan hidup itu
Regel voor de broeders van Oppervecht en Evangelist van Maria onder de bescherming van de Heilige Vincentius a Paulo. Ini peraturan yang pertama yang dibawa oleh Bruder Bernardus yang pertama. Dan dari sana artikel 8 yang sudah diadaptasi, di sana bahwa tujuan dari kongregasi ini adalah karya belas kasih. Dan wujudnya secara konkret dan menjadi berlanjut sampai sekarang ya pembinaan karya-karya di sekolah. Dan tidak mau itu membawa konsekuensi untuk Bruder Bernardus menjadi guru secara formal untuk diakui oleh pemerintah. Yang lain, saya kira ini para Bapak Ibu, para Bruder sudah sangat kenal, yang inilah salah satu-satunya sumber yang dominan, yang kemudian dikembangkan semula menjadi keefisien, dan pada bentuk yang final itu menjadi program kepangdiluhuran. Isinya 10 keutamaan yang menurut Pierre Hamlet itu ditulis oleh Bruder Bernardus, dan ada banyak versi. Ini salah satu versi yang katakanlah yang paling lengkap, yang melalui studi perbandingan teks-teks yang ditemukan di komunitas-komunitas kita di negeri Belanda sana. Kemudian warisan rohani yang lain itu sejarah kongregasi, karena dari sana itu kita menemukan bagaimana pergulatan bruder guru berhadapan dengan realitas yang konkret. Misalnya, pada awalnya para bruder itu melayani orang-orang yang miskin, orang-orang yang sungguh menderita. Tetapi dalam perkembangannya itu mulai terbuka kepada orang-orang yang kelas menengah atas. Lalu di situ terjadi ketegangan, pertentangan antara melanjutkan karya awal yang sudah dimulai atau membuka karya baru yang tampaknya itu bertentangan dengan cita-cita awal. Titik temunya di sana adalah bahwa kongregasi itu tujuannya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Sementara anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah negeri itu tidak mendapatkan pengajaran Kristiani atau pengajaran iman. Sehingga dengan pertimbangan itu mulailah kongregasi kita melayani sekaligus anak-anak miskin, tapi juga anak-anak yang berasal dari keluarga menengah ke atas. Ini salah satu contoh dari sejarah, dan dari sana kita melihat betapa dari waktu ke waktu pelayanan pendidikan itu juga berkembang, menyesuaikan dengan konteks, dengan kebutuhan sejarah, kebutuhan sejaman. Ini contoh yang lain, salah satu dinamika kongregasi yang bisa dibaca dari buku catatan harian yang disebut dengan Annalen. Ini yang pertama, di sana ditulis bahwa ada buku tahunan mengenai pertemuan para bruder bertanggal 21 November 1840. Memang masalahnya sekarang yang kita hadapi adalah banyak sumber-sumber itu masih dalam bahasa aslinya di Belanda. Yang kita miliki sangat terbatas yang sudah ada di dalam bahasa Indonesia. Sekarang, kalau kita bicara soal spiritualitas yang merujuk, dalam arti itu merujuk pada nilai-nilai etik atau religius, yang mewujud sebagai suatu sikap hidup atau suatu daya kekuatan yang menggerakkan seseorang, maka kita sampai pada apa yang pada saat ini ditemukan. Ini bukan final ya, tetapi ini ditemukan pada waktu tim riset YPL mengadakan penelitian lapangan, katakanlah berjumpa dengan orang-orang yang hidup, sumber-sumber yang hidup.
Ada 6 di situ, nanti bisa dikembangkan. Yang pertama adalah Allah adalah kasih, sembah bakti atau devosi kepada Maria, kasih persaudaraan, berpihak pada yang miskin, kepemimpinan yang melayani, dan sikap total serta profesional. Ini ke-6 nilai yang sementara diyakini ditemukan pada waktu mengadakan research. Kita lihat di dalam Allah adalah kasih. Secara pribadi, saya masih bergulat, masih berjuang untuk mengerti sebenarnya apa yang ada di dalam ungkapan Allah adalah kasih ini. Teks konstitusi kita hampir sama, menyebutkan 3 kali. Yang pertama dalam cover dalam, yang kedua itu pada artikel 34, dan yang kelima adalah artikel ke-54. Di sana ya disebut Allah adalah kasih. Tapi kita tidak mendapatkan penjelasan. Dalam usaha untuk mengerti ini, saya mencoba minta kepada Willy Bastian yang di Sekretariat Dewan Umum untuk mengirimkan catatan Kapitel Umum tahun 1988 di Shop yang membidani konstitusi yang kita kenal, kita pakai sekarang, 1922. Menegaskan refleksi Allah adalah kasih lebih berangkat dari pengalaman hidup kongregasi, bukan tafsir eksegetis dari kitab suci, misalnya dari Yohanes, ya jelas Allah adalah kasih itu dari Yohanes. Tetapi para Buder, khususnya ada para kapitulan waktu itu, menegaskan bahwa ungkapan Allah adalah kasih ini lebih berangkat dari pengalaman hidup berkongregasi, hidup para Buder. Dan misalnya dalam peraturan kita temukan di sana penjelasan lebih lanjut. Kalau ungkapan dari kapitulan itu seperti itu, lalu menurut saya bisa didiskusikan lebih lanjut atau bisa dilacak atau dijelaskan mereka yang lebih mengerti soal ini, lebih bertolak dari tujuan kongregasi yang secara verbal dirumuskan dalam istilah karya belas kasih. Karena lewat karya-karya belas kasih inilah sebagai jalan mencapai tujuan kongregasi, sebagai jalan kesempurnaan, sebagai jalan mencapai kekudusan, sebagai bruder, tapi juga kekudusan bagi orang-orang yang kita layani. Dan di dalam hal ini konteks sebagai guru ya para murid. Kemudian nilai yang kedua, bakti kepada Maria atau devosi kepada Maria. Nama peraturan yang diubah atas kehendak Monsinyur Paredes, Kongregasi para Buder Maria yang terkandung tak bernoda di bawah pelindungan Santo Vincenzus Apaulo. Ini dalam sejarah kongregasi yang kita punyai. Lalu memang perbedaan-perbedaan, misalnya dari Maria menjadi Santa Peran Maria yang terkandung tak bernoda, itu tidak banyak ditemukan penjelasannya. Tetapi bahwa devosi secara umum dalam hidup menggereja, khususnya gereja lokal di Maastricht, itu sangat dekat. Para Buder pada kegiatan-kegiatan Maria itu sangat terlibat. Hanya memang kemudian karena tidak adanya penjelasan secara umum yang bisa dipegang bagi para masing-masing Buddha, itu tradisi devosi, tradisi kebaktian kepada Maria berkembang juga mengikuti hidup kebaktian lokal. Seperti kalau bicara soal Maria yang paling dekat ya Sendang Sono, karena hidup sejak kecil di Sendang Sono. Kalau misalnya Paulus Sumarno ini ya mungkin dari Jatiningsih karena dekat dengan Jatiningsih, dengan Vriningsih. Yang lain mungkin juga dibentuk oleh tempat kebaktian-kebaktian lokal yang ada. Termasuk kalau bicara soal negara, antara Chile dengan
Ghana dan Malawi itu punya isi kebaktian kepada Maria yang berbeda dalam arti tertentu karena dipengaruhi oleh kebaktian lokal, gagasan-gagasan lokal, dan iman lokal yang berkembang pada masing-masing tempat itu. Yang penting juga dari sini adalah ketika nama itu dipakai tahun 1840, dogma tentang Santa Peran Maria yang terkandung tak bernoda itu baru dimaklumkan pada tahun 1854, dan di sana Monsignor Rutten menghadiri pemakluman dogma Santa Peran Maria yang terkandung tak bernoda. Dan perlu diingat juga bahwa mengapa Monsignor Paredes itu begitu keinginan untuk mengubah nama dari Regula dan akhirnya rupanya juga menjadi nama kongregasi secara kita kenal sekarang. Itu karena Roermond sendiri, Keuskupan Roermond atau Limburg, itu berlindung pada Santa Perawan Maria yang terkandung tak bernoda. Jadi sangat dekat, sangat bisa dimengerti bahwa kongregasi kita pada waktu itu, uskup sangat berpegang peranan penting untuk menentukan abang hijaunya suatu tarekat. Dari kebaktian itu, ada 3 unsur penting dari devosi ya. Yang pertama, menghormati tokoh yang kita sembah bakti, kemudian menyebarluaskan apa yang kita sembah itu, tapi juga lebih dari itu adalah mengikuti keutamaan-keutamanya. Dalam kaitan ini mengenai Maria, tentu saja soal kesucian Maria yang terkandung tak bernoda. Dan juga berkaitan dengan kesucian Maria ini atau tokoh Maria ini secara umum, kehadirannya dalam misteri Kristus. Dan saya kira seperti Maria ini adalah soal iman gereja, sehingga tidak hanya kita sendiri, tetapi juga tarekat-tarekat besar, misalnya Yesuit, itu juga sangat devotif dengan Maria. Hanya memang Maria yang pengaruhnya dari Santo Ignatius Loyola, itu Maria yang dikenal di Yesuit, Maria dari Montserrat, Maria hitam. Dan ini saya bisa mengerti karena pengalaman retret di Manresa itu saya lalu menjadi lebih terbuka. Ternyata Yesuit pun juga terutama Santo Ignatius Loyola itu sangat devotif sekali di dalam kaitannya dengan kebaktian kepada Maria. Maka kalau YPL melanjutkan praktik devotif ini, salah satu bentuknya adalah yang kita lihat itu di sana sini membangun suatu gua Maria di sudut-sudut sekolah. Tapi saya kira itu bisa lebih dikembangkan, tidak hanya pembangunan fisik, tapi juga bagaimana pendalaman tentang Maria ini menjadi lebih diperhatikan pada waktu-waktu ke depan. Hanya masalahnya memang kalau bicara soal Maria dalam dokumen-dokumen yang kita temukan dalam kongregasi sangat terbatas. Nilai yang lain adalah kasih persaudaraan. Secara dokumentatif atau dokumen tertulis rohani yang bisa kita baca, banyak sejak awal yang namanya kasih persaudaraan itu muncul di sana-sini. Dan secara jelas menjadi judul artikel dari peraturan hidup kita, dari Undang-Undang Dasar Cara Hidup kita. Entah itu mulai yang pertama, 1846, artikel 8, tapi juga konstitusi sebelum Vatikan kedua, dan secara persis ditulis pada artikel 117 itu bahwa persaudaraan adalah ratu kongregasi. Lalu, salah satu yang lain adalah ditemukan di dalam 10 keutamaan Bernardian atau dalam petunjuk-petunjuk bertingkah laku bagi para pemimpin, itu disebut secara jelas cinta kepada sesama Buddha.
Ini bahasa yang lain kalau di kalangan para Buddha ya cinta sesama Buddha. Tapi secara keluar dari komunitas para Buddha ya bisa dibahasakan sebagai cinta kasih persaudaraan. Juga lebih tegas dalam refleksi dasar, di sana ditulis pada kalimat pertama bahwa membentuk persekutuan kerasulan dan persaudaraan religius. Ini tegas. Maka kalau ide-ide seperti ini, keutamaan seperti ini menjadi semacam model, menjadi contoh untuk lingkungan sekolah, barangkali juga sangat mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang berikut, nilai atau keutamaan berpihak pada yang miskin. Jelas dari awal bahwa tujuan pendirian kongregasi itu mengajarkan iman Kristiani kepada kaum miskin, khususnya bagi kaum muda, mengajarkan iman Kristiani, atau dalam bahasa yang berkembang kemudian itu katekese atau apalah, pendalaman iman dan seterusnya. Dan ini sangat bisa dimengerti ketika misionaris pertama datang ke Indonesia, ke Nusantara ini. Mula-mula yang didirikan adalah sekolah-sekolah untuk para katekis yang diawali misalnya dirintis oleh para Yesuit. Baru kemudian, entah itu mulai dari Semarang, kemudian pindah ke Mendut, dan baru mulai dari sana terbitkan sekolah-sekolah yang lebih berkaitan dengan ilmu-ilmu manusiawi, atau berkembang dalam waktu kemudian sekolah dasar, ada SMP, ada SPG, SMA, dan seterusnya. Tapi pada awalnya itu sekolah-sekolah katekis. Dan ini sangat dekat dengan apa yang disebut di sini mengajarkan iman Kristiani. Karena itulah tujuan yang utama dari misionaris. Nah, salah satu inspirator, orang yang memberikan inspirasi, karena Belanda itu dalam hal reformasi iman itu mengikuti kiblat gereja-gereja di Prancis. Di sana adalah Vincent de Paul atau Vincentius Paulo. Di samping misalnya François de Sales, kemudian ada yang lain juga. Dan cara untuk mengenali mereka itu biasa dibacakan sejarah, dibacakan warisan-warisan rohani yang mereka tinggalkan, terutama di komunitas-komunitas yang ada di Belanda bagian selatan. Karena kita ingat, atau mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar, bahwa di Belanda itu bagian militan Katoliknya itu Belanda bagian selatan, katakanlah tengah ke selatan, antara Utrecht sampai Maastricht. Itu kekatolikannya sangat militan. Termasuk pada zamannya orang-orang pastor-pastor muda itu sangat militansi dan setia kepada Roma, kepada Paus. Maka kiblatnya untuk mereformasi, memperbarui gereja di Belanda adalah tokoh-tokoh yang berasal dari Prancis. Kutipan yang menarik dari sana adalah bahwa Bernardus sendiri jangan sekali-kali merupakan orang miskin. Kalau frase yang berikutnya itu lebih adaptasi dari pendapatnya dari Vincent de Paul. Sebab orang miskin itu adalah guru kita. Dari sana, orang miskin sebagai guru, karena memang dari kemiskinan mereka, itu betapa orang sampai kepada pasrah kepada Allah. Yang wujud secara konkret pada zaman Vincentius de Paul, itu justru orang-orang yang miskinlah yang rajin untuk mengaku dosa. Mungkin juga karena bisa diperbandingkan dengan zaman kita ini. Zaman kita ini, bagaimana orang-orang kaya dan orang-orang miskin bersikap dalam hal iman ini. Secara kontekstual pada zaman ini, bisa digali kemiskinan macam apa yang ada yang kita temukan di zaman ini. Berkaitan dengan teknologi informasi, dengan semuanya digitalisasi,
dengan misalnya yang paling jelas ketika orang sibuk dengan gadget, itu ada ruang kosong yang disebut kekosongan rohani atau kekosongan spiritual. Dan ini banyak juga dikatakan supaya diantisipasi oleh orang-orang yang sungguh punya perhatian di bidang ini. Di satu pihak banyak kemajuan, banyak hal-hal yang sangat membantu kehidupan manusia, tapi di lain pihak ada kekosongan rohani. Nilai kepemimpinan yang melayani. Saya kira ini mudah ya, tapi dalam hal ini menurut saya ini masuk ke dalam tradisi yang berkembang. Karena ketika kongregasi masih 1-2 orang, kepemimpinan seperti ini belum ada. Kepemimpinan waktu itu kepemimpinan yang sangat single fighter. Jadi orang yang seorang pemimpin itu wakil Tuhan, gagasan seperti itu, sehingga satu-satunya pemimpin ya pemimpin umum atau waktu itu ya Bernardus. Dalam perkembangan selanjutnya, bahwa kepemimpinan yang diharapkan sekarang itu kepemimpinan kolektif. Saya kira ini karena juga pengaruh pada ilmu manusia yang berkembang, kemudian makin lama orang butuh makin banyak yang dipikirkan, sehingga semakin digagas bahwa seorang pemimpin atau sebagai tim itu bagaimana mereka secara masing-masingnya bisa berpartisipasi secara maksimum dalam fungsi kepemimpinan. Kemudian memang diperlukan pertelaan tugas yang jelas dan tanggung jawab yang jelas. Dan lebih dari itu adalah bahwa kepemimpinan ini sebagai fungsi, ketika fungsi-fungsi tertentu ya kita sama-sama sebagai manusia, sebagai sesama bruder, sebagai sesama guru, sebagai bruder guru. Tapi saat-saat tertentu menjalankan fungsinya sebagai pemimpin. Dalam hal ini saya tidak banyak punya pengalaman karena saya belum pernah memimpin, tetapi bisa belajar dari mereka yang punya pengalaman untuk memimpin, khususnya pada zaman-zaman ini. Yang jelas secara iman Kristiani bahwa pemimpin bagi kita adalah pelayan. Pemimpin ya berarti melayani. Bagaimana supaya organisasi sebagai organisme yang hidup itu semuanya bisa berfungsi secara baik. Yang terakhir, total dan profesional. Sebagai bruder guru, soal totalitas dan profesional itu saya kira menjadi syarat yang dihidupi oleh para bruder guru dulu, tapi juga diharapkan juga sekarang. Dan untuk itu butuh pengorbanan diri demi tugas pengutusan. Dan menurut istilah saya, jika perlu ya sampai titik darah penghabisan. Misalnya soal totalitas, soal profesionalitas itu. Kalau membaca salah satu dokumen dari sejarah yang ditulis berubah, itu sebagai bruder guru, para bruder dulu itu punya perpustakaan di Maastricht itu terbaik sekotanya. Dan sampai sekarang pun, meskipun sudah tua, itu membaca itu semacam kebutuhan, semacam tugas yang di samping juga itu menghibur dan semacam mengisi tenaga untuk karya-karya tugas kerasulan kita. Dari sisi ini pun kita bisa bertanya seberapa banyak bruder guru yang mengembangkan di bidang soal pengembangan berkaitan dengan literasi ini. Saya masih ingat tahun 90-an ketika saya dengan Sugeng mantan Yesuit itu sering atau beberapa kali berkunjung ke proyek Mangunan.
mereka diminta untuk membaca, untuk memberikan komentar pada atau resensi buku yang ditawarkan, dan itu ada insentif. Tetapi cara itu hanya berlangsung juga katakanlah panas-panas tahi ayam, gitu. Dia hanya sebentar, lalu setelah itu juga nggak jalan lagi. Contoh yang lainnya, pada waktu saya di Muntilan, bagaimana itu suatu keputusan, apakah itu kapital provinsi atau apa, tetapi ada gerakan untuk membangun perpustakaan untuk studi. Tetapi apa yang terjadi sekarang kan bisa dilihat sendiri. Banyak buku yang bagus yang saya koleksi dari komunitas-komunitas. Saya kumpulkan dari para buder yang studi, entah itu skripsi, entah itu tesis dan disertasi, itu waktu itu ada di sana. Tapi sekarang kan menjadi, tidak tahu, sarang macam-macam. Ini bagaimana bisa profesi kita berkembang kalau soal literasi saja kita merasa puas setelah lulus menjadi memperoleh ijazahnya. Dan ini tidak saya temukan misalnya di dalam kehidupan para buder sendiri di Belanda, beberapa yang sungguh punya koleksi-koleksi yang ahli di bidangnya, meskipun secara akademik mereka tidak belajar sampai tuntas, tetapi secara profesional sungguh-sungguh profesional, ahli, entah itu di bidang pertukangan, entah itu bidang lukis, entah itu bidang di reparasi arloji atau jam. Ini bagi saya suatu inspirasi yang konkret bagaimana total dan profesional menjalankan tugas pengutusan. Tentu kita perlu menyiapkan diri, dan tidak sekedar dalam ilmu manusiawi, tetapi terutama sebagai religius atau bruder guru. Karena dari sanalah sumber-sumber itulah yang tidak tampak, tetapi yang membentuk bagaimana buder-buder guru pada waktu yang kita saksikan, entah itu yang di Belanda, entah itu buder yang sudah meninggal, atau buder-buder Indo-Pribumi sendiri, yang sungguh-sungguh bisa menjadi jelas karakternya sebagai buder guru. Maka dalam hal ini menjadi total dan profesional, saya kira cocok untuk meminjam hasil dari penelitian Institut Titus Brasma yang dilakukan tahun 90-an, yang akhirnya menjadi sesanti kita, seluruh hidupku bagi Allah dan sesama. Dengan demikian, apa yang sementara saya pikirkan, demikian barangkali membantu, barangkali juga tidak, dan memancing untuk diskusi lebih lanjut, dipersilakan. Baik, terima kasih Buder Petrus untuk materinya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin Buder Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, tanyakan atau sharing, monggo dipersilakan.